Sekolah SD Tagi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Yang kami hormati kepada segenap ibu-ibu wali murid STQ Muhammadiyah Karangasem serta segenap pemirsa dan pendengar dari channel YouTube STQ Muhammadiyah Karangasem. Ya, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang berbahagia kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan nikmat itu semuanya kita masih dimudahkan untuk terus menuntut ilmu agama, khususnya tentang fikih pendidikan anak. Kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita telah masuk hadis yang keberapa, Bu? Yang keberapa? Yang keempat. Berarti pekan yang lalu hadis ketiga. Sekarang hadis yang keempat. Hadis yang ketiga, masih ingat atau masih lupa tentang apa, Bu? 3 amalan pahala jariah. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat adalah tentang keutamaan mendidik anak perempuan. Apa, Bu? Keutamaan mendidik anak perempuan. Yang punya anak perempuan angkat tangan. Semuanya gitu. Di dalam agama kita itu lebih banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan mendidik anak perempuan dibanding anak laki-laki.
Pertanyaannya, kenapa kok yang lebih banyak keutamaannya mendidik anak perempuan? Padahal sing luwih angel anak laki-laki atau perempuan, Bu? Sama-sama. Jawaban sederhananya, karena anak perempuan itu lebih dominan dengan perasaan. Apa? Lebih dominan dengan perasaan. Sehingga perasaan anak perempuan kita lebih gampang tersentuh, dan itu mempengaruhi mood. Mood itu apa? Mood itu ya apa sih mood? Suasana hati. Itu diantara alasannya yang disampaikan oleh para ulama. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang membicarakan keutamaan mendidik anak perempuan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim, dari seorang Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang satu-satunya dinikahi ketika gadis. Sinten, Bu? Aisyah radhiyallahu anha. Berarti selain Aisyah, ketika dinikahi Rasul, statusnya apa? Janda. Ana sing janda kaya, ana sing janda ora kaya. Macam-macam. Beliau Aisyah bercerita, ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatan. Suatu hari ada seorang ibu yang membawa dua anak perempuan. Seorang ibu yang membawa dua anak perempuan. Kira-kira anak perempuannya siapa? Siapa, Bu? Ya, ibu itu. Ibu membawa dua anak perempuannya. Fasa'alatni falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Ibu itu minta sama aku. Aku yang dimaksud sinten? Aisyah. Jadi ibu itu minta sama Aisyah, minta sesuatu yang bisa dimakan. Berarti ibu itu sama dua anaknya sedang kelaparan. Tapi Aisyah cuma punya satu kurma tok. Cuma punya apa? Satu kurma.
Ini menunjukkan bahwasannya keluarga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keluarga yang sederhana. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, harta warisannya cuma baju besi yang digadaikan. Cuma baju besi yang digadaikan. Kenapa digadai? Karena beberapa saat sebelum Rasul wafat, keluarganya gak punya makanan sama sekali, sehingga baju besinya digadaikan supaya keluarganya bisa makan. Kemudian fa'a'taituha iyyaha, lalu Aisyah memberikan satu kurma itu kepada siapa, Bu? Ibu tadi. Fa'akhadatha, maka ibu itu ambil, walaupun cuma apa? Satu kurma. Jadi orang kaya pengemis zaman ini jaluk dinai 1000 malah jadi 1000 tok. Wis jaluk protes maneh. Allahumma musta'an. Ibu itu tadi menerima walaupun cuma satu kurma tok. Dan memang yang dimiliki Aisyah cuma satu kurma itu saja. Berarti Aisyah makan nggak? Nggak ada yang bisa dimakan. Sebenarnya banyak pelajaran dari kisah ini. Cuma kita pilihkan yang inti-intinya saja. Setelah ibu itu ambil, faqasamatha, tiba-tiba kurmanya itu dibelah jadi berapa? Jadi 2. Faqasamatha baina ibnataiha, satu sisi untuk anak perempuan yang pertama, satunya untuk yang kedua. Berarti ibu ini makan enggak? Tidak makan. Walam ta'kul minha syai'a, ibu ini enggak makan sedikit pun. Sing penting anaknya tidak kelaparan. Di zaman ini banyak orang tua yang kebalik loh. Misalnya beli bakso, kan bakso ada yang gede, ada yang cilik-cilik. Bapak mengatakan, bapak ya sing gede kan kepala rumah tangga. Ibu mengatakan, ya ibu yang adine bapak ya, baksone makin gede, sing cilik gak usah apa-apa, ya buat ade sama mama sana. Ini keliru. Harusnya yang terbaik pertama kali kita berikan kepada siapa? Anak-anak kita.
Walaupun orang tuanya cuma kebagian duduhe itu loh, kuat kok, selama anaknya sudah tercukupi dengan baik, tidak masalah. Kemudian summa qamat fa kharajat wa banataha. Kemudian ibu itu dan kedua anaknya nopo pergi meninggalkan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat kemudian Rasul pulang ke rumah siapa? Aisyah. Fahaddatsuhu hadithaha. Ketika Rasul pulang, kemudian Aisyah cerita apa? Kisahnya tadi ngasih kurma sama seorang ibu, tapi sama ibu itu dibagikan ke anak-anaknya tanpa dia makan sedikit. Jadi memang tabiat wanita itu suka bercerita dibanding sama laki-laki 1:100. Pinten Bu? 100. Dan sebagai seorang suami harus jadi pendengar yang baik. Istri itu cukup didengarkan sudah senang. Benar Bu? Benar. Walaupun suaminya gak bisa ngasih solusi, cuma didengarkan saja sudah senang. Tapi yang namanya istri, ceritanya biasanya pada baik. Sehingga ada pernah kejadian seorang istri mau cerita, lalu suaminya langsung bilang, bisa rasa cerita, yang wis ngerti ya cerita apa. Saking apa nih? Seringnya biasanya tentang apa Bu? Ekonomi, sinetron, anak-anak, gak masalah. Walaupun ceritanya ajik, ketika itu dilakukan ada pahalanya. Walaupun ceritanya sampai malam hari, obrolan suami istri itu berpahala. Yang penting orang rasani, yang penting bermanfaat. Aisyah pun sama, curhat kepada suaminya. Jadi ibu-ibu kalau mau curhat aja kakehan sama patire, lebih banyak sama siapa? Suami. Yang sering saya sampaikan, bercengkrama dengan keluarga itu istilahnya apa? Masih ingat? Mula'abah. Apa? Mula'abah. Itu artinya bercengkrama, berkomunikasi, dan yang lain sebagainya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi mendengarkan curhatan siapa? Aisyah tadi,
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibtuliya minal banat," barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan. Diuji apa, Bu? Apakah cuma diuji kelaparan toh? Enggak. Diuji mental kita, diuji harta kita, fisik kita, diuji apalagi perasaan kita. Bisyai'in fa'ahsana ilayhinna kunna lahu sitran minan nar. Balasannya apa? Yang mampu menghadapi dengan baik ujian dari anak-anak perempuannya, maka anak-anak perempuannya nanti akan menjadi tabir. Menjadi apa, Bu? Tabir. Tabir sih apa? Sutra. Penghalang. Penghalang apa? Antara orang tuanya dengan api neraka. Napa utamanya? Akan menjadi tabir atau penghalang antara orang tuanya tadi dengan api neraka. Bagi siapa? Orang tua yang mampu mendidik anak perempuannya dengan baik. Ini hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan di hadis yang lain dari Imam Muslim, redaksi yang lain dari Imam Muslim, Rasulullah SAW menambahkan, "Ana wa huwa wa dhamma asabi'ah." Bahkan orang tuanya nanti akan masuk surga bersamaku. Bersama siapa? Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking dekatnya Rasul itu merapatkan jari-jari tangan beliau. Maksudnya apa? Jarak orang tua dengan Rasul tadi ketika di surga seperti jarak jari tangan yang rapat ini. Kenapa? Dekat. Masuk surga dekat sama siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa? Yang mampu mendidik anak perempuannya dengan baik. Siap, Bu? Siap, Bu? Siap, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa menerima amal soleh kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita dijadikan orang tua yang amanah di dalam mendidik anak-anak kita, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Semuanya penting untuk kita perhatikan. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.